Aman ya? Aman. Oke. Nah, Iya. jadi di hari kemerdekaan ini kita mau sharing bareng dengan Ko Andi ya. Jadi semoga-moga aja kita nih yang hari ini live bareng Ko Andi ini nggak cuman merdeka secara negara aja, nggak cuma merdeka secara Indonesia aja, tapi kita juga bisa merdeka secara finansial nih, kayak Ko Andi pastinya. Amin, amin. Ya, amin. Oke. Nah, kira-kira kita hari ini mau bahas apa nih Ko Andi? Udah ada Em, topik tertentu nggak nih? sesuai dengan ini ya, sesuai dengan momen kita lagi merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, pastinya kita mau melihat definisi merdeka ini dari sisi pandang atau sudut pandang seorang trader lah ya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, merdeka dari sudut pandang trader, menarik banget nih. Jadi kalau misalnya menurut Ko Andi ini, merdeka dari sisi trader tuh kayak gimana tuh? Oke, jadi kita ngomongin secara statistik dulu ya. Sebenarnya kalau secara statistik di Indonesia yang udah masuk ke financial market atau ke capital market, itu sebenarnya secara sensus gitu ya istilahnya ya. Kita punya 270 juta penduduk Indonesia, tapi ternyata spesifik untuk di capital market itu kurang lebih SID-nya itu hanya sekitar 5 juta aja, which is baru sekitar 2%-an aja orang-orang yang udah mengenal capital market. Artinya ini kecil banget nih, perbandingan 2% dibanding 98%. Negara-negara tetangga kita udah jauh lebih besar daripada itu, misalkan Malaysia, Singapura, atau negara-negara di Eropa atau di barat sana, itu udah lebih besar lagi. Artinya sebenarnya baru sebagian atau segelintir orang aja nih di Indonesia yang mengerti atau yang baru udah kenal atau udah masuk terjun sebagai pelaku dari market sendiri. Menurut aku pribadi nih ya, kita tuh sebenarnya aku yakin semua yang join IG Live malam ini semua punya udah ngerti tentang financial market, capital market. Kita semua tuh sebenarnya udah menurut aku udah merdeka. Artinya apa? Kita merdeka secara pengetahuan bahwa ada loh salah satu market gitu di Indonesia yang sebenarnya kita tuh bisa apa ya menghasilkan penghasilan dari sana, di mana kita tuh sebenarnya bisa memilih juga nih mau jadi investor, mau jadi trader, atau mau jadi um, scalper gitu ya, apapun itu kita bisa akses financial market itu untuk kita bisa apa ya istilahnya ya, membesarkan kekayaan aset portofolio kita. Itu adalah definisi merdeka yang buat aku harus kita syukuri dulu nih saat ini, karena kita sebenarnya udah mengerti bahwa dengan kita mulai trading ya, merdeka dalam hal ini gini, trading ini kan sendiri sebenarnya definisinya adalah berdagang. Kalau misalkan kita berdagang secara real atau secara dunia real, kadang-kadang tuh gini, kita harus mikir mau jualan apa gitu ya. Kita mikir misalkan mau jualan gado-gado, kita mau buka satu warung gado-gado. Kita mau buka satu warung gado-gado, harus ada yang namanya tempatnya. Kita harus punya tempat buat orang-orang makan. Kemudian kita mungkin kalau misalkan nggak mau kita yang kerjain ya, kita harus hire karyawan. Ya, itu dua. Kemudian kita juga harus marketingin gitu istilahnya, ngandengin public figure untuk datang makan biar rame dan segala macam. Nah, masalahnya kalau di dunia financial market, kita mau berdagang atau kita mau trading, itu kita nggak perlu buka toko, cukup buka smartphone kalian aja, dan nggak perlu modal pastinya buka smartphone. Kalian udah punya smartphone masing-masing, tinggal download aja di apps gratis. Kedua, kita tinggal nggak perlu hire karyawan ya, jadi langsung trading sendiri aja. Atau kalau mau sekarang mau pakai expert advisor atau robot juga bisa ya, bukan robot trading di mana titip dana ya, tapi di sini robotnya sendiri. Kita nggak usah ngomong robot deh, sensitif, kita ngomong automatic trading. Misalkan kita mau jualan di harga berapa, udah otomatis dong bisa sama sistem di orderin atau diantriin. Kita nggak perlu mantau market 24 jam. Udah gitu kalau misalkan kita mau menjual barang kita ya, misalkan kita mau jual taking profit dan segala macam, itu likuiditasnya ada dan jelas. Asalkan kita memang pilih misalkan saham nih ya, yang jelas juga dia punya likuiditasnya. Jadi menurut aku definisi merdeka ini kita bisa trading atau berdagang di financial market itu secara ya merdeka. Kita nggak perlu unsur-unsur yang lain yang ada di real life kita kalau misalnya kita mau menjalankan real bisnis atau real berdagang. Kayak gitu sih kurang lebih. Oke, mantap banget penjelasannya lengkap nih. Mungkin mungkin saya juga sharing sedikit dari sisi saya sebagai seorang trader juga ya.
Kalau Boleh. misalnya merdeka untuk saya itu kurang lebih kayak gini. Jadi kita tuh udah nggak terikat lagi nih dengan waktu kerja, waktu untuk kita trading dan analisa gitu ya. Jadi Ya. merdeka itu artinya kita bebas kapanpun untuk kita bisa trading. Nah makanya ini cocok banget nih tema kemerdekaan hari ini sama judul kita hari ini. Kalau kalau kok Andi ini kan saya lihat ya, kalau di postingannya kan biasa pagi mungkin buka buka market, habis itu siang bisa nge-gym, bisa kemana-mana, bisa bisa berenang tadi ya. Saya lihat-lihat ya ini. Cuma hari ini hari libur sih. Nah itu jadi kok Andi ini adalah definisi yang tepat banget buat buat kita bilang udah merdeka dari sisi seorang trader gitu. Jadi ya mungkin sehari cuma pakai waktu 1 jam atau 2 jam mungkin ya untuk analisa dan eksekusi gitu. Bener nggak? Ya, untuk seorang trader yang mungkin tipikalnya itu lebih long term, bukan long term investing ya, tapi lebih ke em, cukup besar ya, long long swing trading gitu ya, istilahnya ya. Itu kita nggak perlu bener-bener makan waktu untuk istilahnya jagain market lah, monitoring setiap jam atau setiap detik, apa ngapain. Yang penting kita bikin plan, kemudian nanti sistem yang ngerjain. Market kan yang akan gerak. Kita kan bukan harus niup-niupin monitor biar dia naik kan, nggak perlu kayak gitu kan. Biarin aja market yang bekerja biar barang kita bisa harganya naik dan segala macam. Dan kita udah bikin plan dari awal, kita tinggal setting itu di OLT kita. Jadi kalau misalkan memang harganya ternyata nggak sesuai dengan plan, dia akan auto cut atau auto jual. Jadi kita nggak perlu jadi satpam nih, harus dipantengin terus kalau sewaktu-waktu ada kejadian apa yang tiba-tiba membahayakan tradingan kita. Nggak perlu seperti itu. Jadi memang menurut aku pribadi, kita kita yang harus tradingan yang menyesuaikan dengan kita. Jangan kita yang harus menyesuaikan dengan caranya trading. Misalkan ada tokoh A gitu ya, dia memang seorang trading yang mungkin sehari-harinya dia itu tradingnya di time frame yang kecil. Lalu kita yang sekarang belum punya penghasilan tetap, yang sekarang atau mungkin sekarang ada pekerjaan, kita bela-bela harus trading dengan gayanya mereka gitu. Kita walaupun kita punya tradingan sendiri, akhirnya di kantor kita bukannya kerja fokus gitu ya, malah kita buka tradingan dan segala macam. Jadi nggak perlu sampai ke sana. Itu fleksibel. Tradingan itu kita bisa sesuaikan, atur sesuai dengan kapasitas kita. Salah satunya waktu itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita mengambil kalau misalkan sebagai trader kan ada beberapa jenis ya. Anggap aja kita ambil dua, swing trading, swing trader dengan scalper. Nah, swing trader itu akan punya fleksibilitas dari sisi waktu dibandingkan dengan scalper tadi. Kalau scalper mungkin karena tradingnya di time frame-nya kecil, mungkin mereka akan jauh lebih spend waktu yang lebih banyak daripada swing trader kayak gitu. Tinggal kita mau ambil um, pekerjaan yang mana nih, sifat yang mana, karakter yang mana dari antara dua ini gitu aja. Oke. Jadi itu ntar ada perbedaan ya antara seorang trader sama mungkin seorang yang bekerjanya sebagai analis gitu ya, technical analis. Jadi Betul, betul. mungkin kita trader juga pasti menggunakan technical analysis, tapi kita belum tentu pekerjaan sebagai analis gitu. Nah, di sini yang kita mau belajar dari Ko Andi nih, gimana itu cara plan-plannya dia bisa bisa ngebentuk mungkin sistem yang seperti ini ya, sistem di mana dia bisa ninggalin tradingan itu tapi tetap hatinya tenang gitu ya, nyaman dan ya tetap dapat cuan juga gitu biasanya. Oke. Amin. Mungkin pertama-tama kita ngomongin dulu nih. Sebenarnya saya penasaran sih kalau kalau dari sisi Bro Andi ya. Eh, Kalau misalnya kita sebagai trader yang apa namanya long swing trader gitu ya, apakah itu berpotensi untuk mengurangi profit gitu dibanding sama trader-trader lain yang kayak benar-benar spend waktunya full time di sana? Ini Oke. pendapat pribadi sih dari pengalaman Ko Andi gitu, gimana, nggak apa-apa gitu. Oke, perbandingan yang swing trader sama yang mungkin full time trader. Nah, kalau full time trader sendiri kan kita harus definisikan ya. Full time trader terminologinya mungkin lebih ke ini ya. Kita samain dulu terminologinya bahwa full time trader adalah seseorang atau seorang trader yang mungkin menghabiskan cukup banyak waktu dalam satu hari itu untuk urusan trading. Itu yang pertama. Dan kedua juga mungkin main source of income-nya itu dari trading. Jadi memang dia punya target juga ya, mungkin kalau saya bilang punya target dalam 1 bulan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dia untuk survive, karena di only nggak harus di only ya, maksudnya di main resource of income-nya itu dari hasil tradingnya itu sendiri. Nah, itu ada dua perbedaan gitu ya. Apakah swing trading akan mengurangi profit atau enggak? Jawaban aku sih tergantung ya, tergantung. Karena gini,
kalau kita bandingin dengan scalping, kita ngomongin scalping aja ya. Scalping itu kalau kita lihat volatilitas di market, di mana setiap menit atau setiap jam aja dia bisa naik turunnya itu bisa sampai like 5% gitu ya istilahnya. Ada kan saham-saham yang mungkin tipikalnya lebih ke third liner atau ya mungkin second liner beberapa dalam 1 jam atau misalkan dalam 2 jam dia naik turun bisa 5-10%. Nah ini tuh stok-stok yang disukai oleh para scalper gitu dengan volatilitas yang besar dengan range yang kecil dia ambil, jadi memang secara profitnya itu bakal jauh lebih maksimal. Tapi di samping itu bukan hanya secara profit aja yang dia harus yang akan dia dapatkan, tapi dari sisi energi, waktu, dia juga harus korbankan itu jauh lebih besar daripada swing trader. Nah, kalau swing trader sendiri, seperti yang kita tahu, kita tuh memanfaatkan swing yang lumayan lebar gitu ya. Kita udah tahu nih dari chart kelihatan tipikal saham ABCD misalkan. Dia sekali swing dari low ke high, ya swing yang sebelumnya, kalau kita ukur, mungkin dia bisa kurang lebih 20 candle misalkan, dari bawah sampai atas. Jadi mungkin ada yang naiknya kecil, kemudian merah sedikit, terus naiknya kecil lagi, merah sedikit. Itu mungkin kombinasi dari 20 candlestick. Baru sampai ke atas dia koreksi lumayan gitu ya. Nah, kita udah tahu nih, untuk menyentuh swing yang the next swing, dia tuh butuhnya 20 candle. Artinya kurang lebih 20 hari atau which is 1 bulan ya. Artinya, satu trading plan yang kita melakukan, itu bisa sampai mungkin 20 hari baru kita melihat hasilnya apakah kena profit kita atau target kita atau malah kena stop loss, kurang lebih kayak gitu. Jadi dari sisi waktu kita pun nggak perlu spend terlalu banyak gitu, karena memang tujuan kita untuk masuk atau berdagang di saham ini itu bukan langsung beli sekarang 5 menit ke depan jual atau 10 menit 100 menit ke depan jual atau 5 jam ke depan jual, enggak gitu. Jadi memang dari sisi waktu akan jauh lebih aman gitu ya istilahnya. Nah, kalau scalping sendiri itu kan dia akan lebih cepat ya. Sekarang kita kalau bandingin, menurut saya pribadi, dari volatilitas yang terjadi dan segala macam, harusnya profesional trader yang swing trading dengan profesional trader yang scalper harusnya akan lebih banyak profitnya scalper. Kenapa? Karena dia bisa memanfaatkan volatilitas yang besar dalam jangka waktu yang singkat. Jadi kalau memang benar-benar mereka bisa memanfaatkan itu, profitnya akan jauh lebih maksimal. Cuman balik lagi, kalau di saham Indonesia, sebagai seorang scalper, masuk di saham-saham yang cenderung third liner gitu ya, itu likuiditasnya kecil. Sometimes kita nggak bisa masuk dengan dana yang tinggi atau dana yang besar. Misalkan satu tick aja 20 juta udah langsung kemakan semua offernya atau bidnya. Jadi itu akan langsung naik beberapa level di atas. Kurang lebih kayak gitu. Jadi balik lagi nih, kita profil resikonya itu lebih suka yang mana? Resource-nya kita itu lebih cocok yang mana? Apakah kita punya banyak waktu untuk melakukan tadi swing trade, scalping gitu ya, dengan fokus di market buka, atau kita lebih nyaman swing trading di mana sebenarnya kita bisa lebih nyantai, bisa fokus ke pekerjaan kita yang lain. Misalkan kita jadikan trading ini hanya vehicle di mana kita sebagai kendaraan yang membesarkan aja penghasilan utama kita dari bisnis yang lain atau pekerjaan profesional kita yang lain, kayak gitu sih. Oke. Ini tadi di kolom chat tadi ada yang ngomong kalau misalnya full time trader dan scalping malah jadi loss terus. Nah, itu mungkin tadi kalau misalnya saya nangkep dari kata-kata Ko Andi, berarti kamu belum jadi profesional trader tuh. Belum jadi profesional scalper tuh. Karena ya kalau misalnya mau cuan dan scalping ya berarti jadi profesional dulu kan. Nah, jadi mungkin ya benar sih, tapi keluhan yang sering saya dengar tuh dari teman-teman di luar sana tuh ya kita semakin banyak trading semakin loss gitu. Kalau menurut Ko Andi gitu ya, biasa kan orang ya itu sih pengaruh ke psikologi juga ya sebenarnya. Jadi ya mungkin mereka awalnya bisa untung tapi psikologinya ngaco jadi serakah gitu, jadi greedy ya mungkin jadi loss juga. Nah itu gimana tuh kalau misalnya teman-teman yang belum jadi profesional gitu ya, mungkin baru ya pengalaman setahun 2 tahun gitu mau di capital market dan mulai seriusin gitu, tapi ya biasanya mereka akan naikin intensitasnya kan. Nah apakah boleh gitu mereka berubah jadi scalper gitu? Kalau menurut Ko Andi gimana?
Ini pertanyaan yang menarik. Kalau kasus aku pribadi, terbalik justru. Semakin aku mengenal market, semakin aku itu pengen lebih santai. Ya, jadi mungkin kalau dulu karena aku belum terlalu familiar dan aku lagi benar-benar belajar, pengen belajar mencari tahu setiap sisi daripada capital market, aku akan punya eager yang besar gitu ya. Dan aku cukup banyak meluangkan waktu untuk belajar. Jadi sebelum jam market buka, aku udah prepare dan segala macam melihat kira-kira pergerakan pra open market seperti apa, kemudian di 15 menit awal market buka seperti apa, kemudian menjelang nanti istirahat marketnya seperti apa dan segala macam itu aku pelajari banget untuk mengenal setiap pergerakan atau apa yang terjadi di market di setiap detiknya gitu, di setiap sisinya. Nah, setelah aku melewati itu kurang lebih mungkin sekitar 6 bulan gitu ya atau setengah tahun, aku mulai melihat ada sebuah pola di market yang sebenarnya bisa kita simpulkan, kita ambil kesimpulan. Misalkan, kenapa sih di awal banget perdagangan market itu volatilitasnya tiba-tiba naik besar, kemudian bid overnya tiba-tiba bisa acak-acakan dan segala macam. Itu karena memang proses pembentukan harga di awal dan juga mungkin banyak panic trade gitu ya, atau trading-trading yang di setting di hari sebelumnya ketika jam market udah close itu berkumpul di situ sehingga volatilitas di awal perdagangan market itu akan bekerja sangat tinggi. Dari situ aku bisa mengambil kesimpulan bahwa this is not the actual market movement. Jadi itu hanya sesuatu yang istilahnya pergerakan yang very very apa ya, random gitu di awal pergerakan market. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan kemana pergerakan arah market dari pergerakan hanya 5 menit di awal doang. Kadang-kadang bisa turun candlenya terus tiba-tiba open gapnya di atas dan segala macam. Jadi kita sebagai trader atau aku pribadi menunggu marketnya mulai balance. Dari bid over udah mulai balance, ketemu titik tengahnya di mana, mulai ada pergerakan yang sehat atau perdagangan yang sehat. Di situ mulai kita bisa mungkin mencari saham yang menarik, atau kita juga mungkin bisa mulai menganalisis ini kira-kira akan masih berpotensi naik atau enggak. Nah, dari situ aku tahu bahwa I will not trade on the first 15 minutes when the market opens. Jadi itu udah menjadi satu hal yang aku pelajari dan aku jadi kadang-kadang miss 15 menit awal, mungkin belum sempat buka chart atau belum sempat prepare di depan monitor. Buat aku nggak ada masalah, aku nggak perlu merasa ketinggalan apapun di situ. Itu untuk aku sendiri. Jadi dengan mengetahui dan dengan kita mempelajari, sebenarnya kita udah tahu nih kayak apa sih yang market yang mau kita optimalkan dengan waktu kita. Jadi kalau aku pribadi melihat bahwa close market itu cenderung jauh lebih menunjukkan sebuah pergerakan yang real gitu ya, atau yang solid. Kenapa? Karena banyak institusi money masuk itu menjelang close daripada perdagangan hari itu. Nah, itu yang menjadi satu informasi yang penting buat aku pribadi sebagai swing trader. Makanya aku lebih fokus memantau market ketika close market daripada ketika open market. Jadi aku bisa manage time jauh lebih oke lagi nih, aku atau manage time jauh lebih sesuai lagi. Mungkin di awal nggak perlu benar-benar ngambil apa ya, atau ngelihat market kemana gitu ya dengan pergerakan 15 menit awal, tapi kita fokus di akhir nih, closing marketnya mau kemana nih, itu akan mempengaruhi besoknya market akan seperti apa, kurang lebih seperti itu. Jadi menurut aku pribadi, kalau dibandingkan aku yang dulu, aku lebih spend lebih banyak waktu di market untuk mantau dan segala macam. Dengan sekarang, dengan aku udah mulai ngerti dan segala macam, aku udah tahu gimana caranya screening sahamnya yang menarik. Jadi nggak perlu waktu banyak. Aku juga udah tahu kapan aku harus mantau market dan segala macam. Udah ada automatic order di mana semua orderan aku bisa disesuaikan dengan plan yang aku create di awal. Jadi udah nggak perlu worry lagi. Marketnya sekarang di harga berapa? Marketnya sekarang di harga berapa? Kayak gitu kurang lebih.